Selamat datang di video tutorial Java Basic yang kelima. Di video ini kalian akan belajar mengenai method. Method merupakan salah satu hal yang dapat dimanfaatkan supaya kalian di saat membuat program lebih mudah. Kenapa? Jadi jika kalian punya sebuah blok blok codingan dan blok codingan ini sering digunakan, kalian bisa masukkan itu ke dalam method. Jadi jika kalian ingin menggunakan blok codingan itu, kalian bisa panggil nama metodenya. Jadi kalian tidak perlu berulang kali menulis blok codingan yang sama. Cara buatnya sangat mudah. Kalian bisa menggunakan Nah, ternyata di sini sudah ada beberapa contoh metode. Sini kita bisa lihat public, static, void, main, string dan sebagainya. Nanti ini saya akan jelaskan. Dan yang ini itu juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk lain dari metode yang ada di dalam sebuah kelas. Ini nanti akan dipelajari di konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi saya tidak akan terlalu membahas terlalu jauh, tapi kita akan coba membuat sebuah metode. Metode mempunyai yang pertama adalah access modifier. Untuk sekarang kalian bisa menggunakan access modifier public. Selain public sebenarnya ada private, protected. Tapi untuk sekarang kalian cukup menggunakan public. Berikutnya kalian punya yang namanya return type. Return type. Nah, return type ini untuk sementara kalian bisa gunain void. Nanti kita akan bahas mengenai return type. Lalu nama metodenya misalnya menghitung. Jangan menghitung, menjumlahkan. Buka kurung tutup kurung, kurung crawl buka, kurung crawl tutup. Lalu, nah ini sudah terbuatlah sebuah metode. Jadi tadi ada access modifier, ada public, protected, private, lalu berikutnya ada return type, lalu berikutnya ada nama metode, dan di dalam sini ada yang namanya parameter. Parameter. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi-fungsi dari metode. Yang pertama di depan access modifier. Access modifier sekali lagi akan dibahas lebih lanjut dalam pelajaran konsep Object Oriented Programming. Selain public ada private, protected. Nah, itu semua sebenarnya adalah hak akses jika metode ini diakses dari luar kelas. Kalau dari sini tutorial, berarti di luar kelas tutorial kita bisa lihat access modifier ada di sebelah sini. Untuk return type, void merupakan void berarti tidak ada return type. Sorry, tidak ada return. Jadi tidak jadi di saat metode ini dipanggil tidak ada nilai yang dikembalikan. Tidak ada nilai yang dikembalikan. Void. Nah, kita bisa kasih tahu tipe data atau kelas atau apapun itu untuk jadi sebuah return type-nya. Misalnya kita ditulis di sini integer, artinya kita akan mereturn value nilai yang tipe datanya merupakan integer. Tidak selalu integer, ini bisa digunakan ke bentuk tipe data yang lain seperti scanner atau kelas-kelas yang kalian buat sendiri. Untuk sementara kita akan menggunakan integer agar kalian bisa belajar juga gimana menggunakan return type-nya.
Berikutnya nama metode, berikutnya parameter. Parameter ini adalah bagaimana kalian bisa melempar sebuah nilai ke dalam metode tersebut. Jadi di saat metode itu dipanggil, belum tentu dia tahu nilai yang ada di dalam codingan kalian. Jadi kalian harus melempar sebuah value yang nantinya akan ditangkap oleh parameter yang akan digunakan di dalam metode. Kita langsung ke contoh saja. Kalau nggak ngerti bisa diulang videonya. Di sini aku akan bikin angka pertama, angka 1, dan integer angka 2. Integer angka 2. Di dalam metode aku akan buat sebuah integer jumlah, lalu isinya adalah angka 1 ditambah dengan angka 2. Setelah itu aku bisa mengembalikan sebuah value. Ingat tadi ada return type dengan tipe data adalah integer. Aku kembalikan nilai jumlah, maka aku bilang return jumlah, yang artinya aku akan mengembalikan nilai dari jumlah ke yang manggil metode menjumlahkan tadi. Sekarang di sini aku akan buat sebuah input angka 1 dan angka 2. Mungkin aku bisa bilang begini saja. Kita langsung print aja. Print out.print dan jumlah penjumlahan. Lalu aku kasih sama dengan, lalu di sini aku kasih menjumlahkan. Jumlahkan, aku kasih dua angka, aku kasih 3 lalu 2. Aku panggil metode menjumlahkan, lalu aku kirimkan angka 3 dan angka 2 yang nanti diterima sebagai angka 1 dan angka 2. Lalu nanti jumlah akan menambah jumlah akan menyimpan value dari angka 1 ditambah dengan angka 2. Lalu di return kemana? Ke yang manggil. Jadi nanti di sini harusnya ada hasil atau nilai dari jumlah. Jadi makanya kalau kita jalankan, penjumlahan sama dengan 5 hasil dari metode ini. Jadi ada return jumlah integer, lalu ada parameternya dan seterusnya. Kita akan buat program ini menggunakan input dari user. Kita hapus, kita buat integer A1 langsung A2, lalu kita bikin scanner, scan new scanner system.in, lalu kita minta inputan user. Sama untuk angka yang kedua. Setelah itu kita akan tampilkan penjumlahannya. Sudah selesai, kita akan mencoba hasil dari codingan ini. Masukkan angka pertama 5, masukkan angka kedua 7. Hasil jumlah sama dengan 12. Sekian video tutorial kelima Java Basic yang belajar mengenai
method. Jadi ini bentuk method. Di depannya ada access modifier. Berikutnya ada return type. Kalian bisa isi void jika tidak ada return. Lalu nama method. Berikutnya ada parameter. Lalu jika kalian punya return type, kalian harus mereturn sesuai dengan tipe data yang ada di return type-nya. Sekian video tutorial kelima. Terima kasih.